Hey yo, back again. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan mengganti shock belakang bawaan pabrik pada motor listrik kesayangan kita, Polytron Fox R. Kenapa diganti? Karena pada saat baca-baca di forum ya, banyak yang bilang bahwa shock belakangnya itu keras. Dan setelah kita test drive, ya ternyata memang benar keras. Keras ini seperti apa? Karena pengalaman orang-orang beda-beda ya. Definisi saya yang saya alami bahwa seperti bagian belakang kita ya itu ditepok-tepok ya sama jak motor. Jadi gak nyaman. Apalagi kondisi jalan jelek, kerasa banget tuh ditepok-tepok tuh teman-teman. Jadi kita putuskan akan kita ganti. Setelah baca-baca di forum, banyak yang bilang salah satu opsinya adalah untuk ganti dengan NMAX lama. Cuma ada yang bilang itu agak terlalu empuk. Ada juga yang bilang ganti pakai PCX yang 160 cc. Cuma dudukannya perlu sedikit diakalin. Nah, yang menarik buat saya adalah ada yang bilang untuk ganti dengan punyanya Yamaha X-Max. Ini benar-benar plug and play. Dan bagusnya lagi, shock bawaan X-Max sudah ada adjustable-nya. Jadi bisa kita setel mau empuk atau keras. Nah, kita pilihlah untuk pakai X-Max. Beli part genuine Yamaha. Nah, inilah kode partnya buat teman-teman yang ingin tahu. Sebelum mulai untuk kita bongkar shocknya, teman-teman akan membutuhkan hanya 3 alat berikut untuk pengerjaan. Kunci pas 10, kunci pas 12, kunci pas 14, dan banyak tenaga otot karena baut bawaan pabrik keras-keras. Sebelum diganti shocknya, kita coba tes membal dulu suspensi bawaan dari pabrik. Di sini kerasa ya bahwa spring shocknya itu sangat keras sekali dan butuh tenaga yang lumayan besar untuk dorong shocknya membal ke bawah. Itu pun membalnya kelihatan tidak terlalu banyak ya. Shock ini terpasang dengan 2 baut utama, satu di bawah dan satu di atas. Untuk buka, kita mulai dengan kunci pas 10 mili. Kemudian kita longgarkan baut di bawah ini. Untuk mempersingkat waktu, saya pakai impact wrench. Nah, setelah baut lepas, jangan lupa taruh di tempat yang aman. Karena itu suka sekali glinding kemana-mana, terus hilang. Untuk baut bagian atas, saya pasang kunci pas 12 di baut luar. Kemudian pasang kunci pas 14 di baut yang bagian dalam. Sembari menahan kunci pas 12 yang di luar, mulai putar baut yang ada di dalam. Searah jarum jam, jika dari sisi pandangnya kita, di video ini lawan arah jarum jam karena angle dari kameranya di seberang. Setelah beberapa waktu, baut akan terlepas. Nah, teman-teman, ini perbandingan shock bawaan pabrik dengan shock yang dari X-Max ya. Terlihat yang dari pabrik lebih panjang pairnya, dan jumlah lingkaran pairnya juga lebih banyak, lebih rapat-rapat juga ketimbang dengan pair dari X-Max.
Namun dari X-Max ada setelan di mana bawaan Polytron tidak ada. Juga terlihat diameter lingkaran per X-Max lebih besar ya dari Polytron. Secara bahan yang dipakai sekilas terlihat kurang lebih sama. Namun saya juga masih awam ya terkait urusan bahan. Secara penampilan dan bobot shock terlihat lebih kokoh, dan build quality-nya menurut saya menang jauh punya X-Max. Sebelum teman-teman mulai pasang baut-baut ya, ini kan sifat bautnya kan riskan untuk geser karena kena getaran. Ada baiknya untuk pakai thread locker dikit di bautnya. Thread locker itu biasa teman-teman temukan di baut-baut itu kayak semacam cairan biru ya. Fungsinya ini untuk memperkecil kemungkinan baut itu bergeser karena getaran. Mirip-mirip lem baut lah jadinya. Ini bisa pakai merek Loctite ya jika dana mencukupi. Saya sendiri pakai merek Detai yang ramah di kantong. Proses pemasangannya sama ya seperti copot shock, hanya urutannya dibalik. Pasang dudukan shock bawah, sesuaikan shock baut atas, kemudian kita baut atasnya dahulu, baru baut bawahnya. Nah, teman-teman, pas saya mau pasang baut bawah ya, ini kok agak aneh dudukan bautnya. Ternyata salah pasang ya, saya terbalik masangnya. Yang nonjol ini adalah dudukan baut di bagian dalam. Ini terbalik, saya pasangnya di bagian luar. Ini kita lihat ya, jika bautnya dipasang dari sisi yang benar, dudukan baut di bagian dalam akan rapih, pas dengan ukuran bautnya, sehingga kekuatan baut untuk nahan dudukan maksimal. Sebaliknya ya teman-teman, jika bautnya dipasang di dudukan yang salah, ujung baut akan hampir hanya menempel di sisi satunya lagi. Ini akan mengakibatkan kemampuan baut untuk nahan dudukan shock sangat lemah, riskan patah dan membahayakan. Sehingga teman-teman harap dapat diperiksa kembali ya soal dudukan baut ini. Nah, setelah shock dipasang dengan benar, dilanjutkan dengan memasang baut bawahnya dengan kunci 10 atau impact biar cepat. Pemasangan shock selesai sudah. Lakukanlah hal yang sama pada shock sebelahnya. Setelah shock dipasang, khususnya bagian kanan ya teman-teman, periksa kembali clearance atau jeda antara pair shock dengan dudukan kampas rem. Seperti yang saya baca di forum, jedanya tuh sangat tipis sekali, tapi ini aman. Setelah itu, periksa clearance atau jeda di antara pair shock dengan ban. Terlihat di sini memang masih lumayan jauh, sehingga ini juga aman. Lakukan juga ya untuk periksa-periksa di sebelah kirinya juga. Namun memang riskan benturan itu adalah bagian yang kanan. Hal ini karena diameter lingkaran per X-Max itu lebih lebar daripada per bawaan Polytron. Setelah diganti kedua shocknya, kita kembali lagi ngetes untuk membal. Setelah ganti dengan shocknya X-Max, tidak sekaku bawaan Polytron, bahkan ini tidak perlu sekuat tenaga buat dorong pairnya. Cenderung ringan dan membal dengan sangat baik. Oke, cukup sampai di sini video kali ini. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe, dan kita akan bertemu di video selanjutnya.